hutan kami kalian babat. Perempuan janganlah. Kami tidak mau. Lindungi kami lah setidaknya. Masa hak kami kamu curi, kamu rampas. Masa kamu mau rampas kehidupan kami perempuan Papua? Tolong lindungi kami. Dari Pak Sekda, untuk bagaimana mau tidak mau dengan narasi yang berisi ancaman. Harus kau minta untuk keluarga korban mencabut laporan polisi, kalau tidak saya penjarakan kau. Janji dari Sekda ini, dia akan mengakui. Ya. Waktu proses penyelidikan, penyidik memanggil beliau dan meminta klarifikasi dan meminta keterangan, sampai detik sekarang tidak pernah dia mengakui perbuatannya. Tanpa ada minta maaf ya, anak Novi, bapak kemarin itu lalai dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Ada siap 3M untuk bayar penyidik dorang, bayar Ibu Sandy dorang. Dia ancam lewat depo anak perempuan kami. Pokoknya ibumu tuh yang masuk penjara. Ibumu tuh tidak akan lolos dari penjara. Begitu. Kalau Tuhan balas itu kau punya 7 turunan, semua tuh nanti hancur. Pelaku ini menghubungi oknum Junov ini, Kombes Pol Direskrimum Polda, untuk menjadi perantara antara si pelaku dengan istrinya untuk menghubungi korban, dan itu disampaikan secara langsung kepada kami. Oknum-oknum penyidik seperti ini tidak pantas ada di Polda Papua Barat Daya, karena mereka akan mengulangi cara mereka yang jahat ini. Siapa punya uang dia bisa beli keadilan. Korban ini meminta kepada Kapolri, Komnas HAM maupun di Propam Mabes Polri dan pihak-pihak yang lain untuk segera mendorong agar kasus ini dibuka kembali. Karena di dalam pasal 23 Undang-Undang TPKS itu sudah jelas sekali bahwa mau damai-damai, prosesnya tetap lanjut. Jangan main-main. Sobat Madilog, dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, muncul kasus terkait dengan kekerasan seksual. Kasus ini menjadi penting, kenapa? Karena menggunakan pasal yang terkait dengan restoratif justice yang digunakan oleh Polda Papua Barat Daya, di mana banyak sekali terjadi kejanggalan. Nah, kejanggalan itu lebih lagi melibatkan pihak Polda Papua Barat Daya yang menjadi semacam fasilitator bagi restoratif justice. Nah, ini bukan sembarangan karena pelaku dari kekerasan seksual itu adalah pejabat penyelenggara negara, yaitu Sekda Kabupaten Raja Ampat. Nah, untuk membahas ini, kita akan hadirkan yang semula menjadi kuasa hukum dari korban, tetapi di tengah jalan ada proses dicabut, tapi nanti kita dengar ya ceritanya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sorong dan juga dari masyarakat adat Provinsi Papua Barat Daya. Kakak Benyamin dan Kakak Nova ya. Ya. Kita dengar dulu Kak Benyamin. Apa yang ada di balik restoratif justice ini? Apa yang terjadi? Yang terjadi di balik RJ terhadap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual itu ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelidikan di Polda Papua Barat Daya yang kami temui dan kami menilai bahwa proses yang dilakukan oleh Polda Papua Barat Daya itu tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, baik Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 dan juga Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang RJ itu. Di mana semua itu dilakukan secara sepihak dan kami menduga bahwa oknum penyidik yaitu Junov Sregar selaku Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya itu diduga terlibat di dalam proses restoratif justice yang dianggap sepihak itu, sehingga itu yang kami sebagai yang dahulu sebagai kuasa hukum daripada penasihat hukum daripada korban ini merasa bahwa penerapan
semua proses baik dari penyelidikan itu tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apakah Kombes Yunus ini menjadi penyidiknya atau bukan? Dia jadi penyidiknya, sedangkan penyidik pembantu yaitu Sandy Wanggai yang melakukan proses penyelidikan dan juga penyidikan ini. Apa kejanggalannya? Kejanggalannya mungkin saya bisa langsung jelaskan bahwa pada saat penerbitan laporan polisi tertanggal 5 November ini, berjalan waktu dari bulan November itu hanya di posisi penyelidikan, di fase penyelidikan saja hampir mencapai 3 bulan. Nah, padahal ini undang-undang yang dimana tindak pidananya cukup spesialis lah, khusus. Jadi semua harus ekstra cepat. Tapi ketika kami datangi, karena memang SP2HP-nya juga diberikan 1 kali saja per tanggal 6 dan juga 27 November. Nah, itu 1 kali SP2HP-nya. Yang merasa janggal di sini, setiap kami menanyakan tentang perkembangan perkara itu disampaikan secara lisan dan berubah-ubah, tidak konsisten penyampaian daripada penyidik, yaitu Ibu Sandy Wanggai. Ada yang beliau masih sakit atau kami masih menunggu karena tahap untuk pemeriksaan ahli itu harus kami juga di backup dengan anggaran untuk harus bisa berangkat untuk melaksanakan pemeriksaan ahli tersebut, yaitu DIPA. Nah, yang berikut pelaku atau terlapor ini Pak YS Sekda Raja 4 ini waktu pemeriksaan kedua itu beliau beralasan sakit dan itu disampaikan langsung oleh Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Pak Yuno, beliau sakit. Cuma yang kami sayangkan ketika kami datangi Polda dan berkoordinasi tentang fakta dan kebenaran daripada kejadian beliau minta untuk surat sakitnya dan lain-lain itu tidak menjawab. Tetapi yang diperhadapkan Pak Yuno menghadapkan penyidiknya yang menyampaikan itu masih simpang siur juga. Yang kemudian artinya tidak ada bukti bahwa beliau itu sakit dari dokter ya? Tidak ada sama sekali. Itu hanya alibi-alibi yang disampaikan kepada kami. Nah, kemudian dari situ kami bertanya lagi kepada ibu penyidiknya, tanya kenapa, apa yang menyebabkan sehingga proses ini masih sampai mencapai sudah mau 3 bulan masih ada di dalam tahap penyelidikan. Selain DIPA yang penyidiknya sampaikan itu masih menunggu instruksi dari Kepala Direktorat Kriminal Umum ini. Nah, kalau begitu kami minta kepastian kapan keberangkatannya dan kesiapan DIPA-nya itu tidak dijelaskan juga. Saya tadi bilang bahwa hari ini kami tanya, nanti di 3 hari ke depan kami datangi, itu berubah-ubah, tidak konsisten. Nah, sehingga di situ kami merasa bahwa ini proses hukumnya terlalu berlama-lama dan sangat janggal sekali dan tidak sesuai dengan mekanisme penyelidikan dan penyidikan seperti biasanya. Kasus ini kapan terjadinya? Kalau kasus ini terjadi awalnya mulai dari tanggal 21 September. 21 September, kan kami lapornya kan tanggal 5 November. Nah, tetapi hal-hal yang menyebabkan sehingga korban tidak itu ya menyangkut dengan psikologinya korban yang takut untuk menyampaikan, tapi kemudian didekati dengan kerabatnya yang juga menjaga toko di rumah Pak Sekda ini. Sampaikan, jangan, harus sampaikan pada orang tuamu sehingga bisa mendapatkan advokasi. Nah, makanya dia beranikan diri. Itu di tanggal 2 dia sudah mulai ngomong pada orang tuanya, tetapi sebelum itu dia ngomong kepada Ibu Sekda untuk melaporkan semua kejadian ini. Kepada istri dari pelaku ya? Ya, saya harus jujur karena ibu memang mau berangkat untuk ke Mekah. Ada ibadah di sana, jadi tidak boleh menyimpan, saya harus cerita. Ya, didorong oleh salah satu temannya yang kami juga kemarin bawa jadi saksi. Akhirnya dia berani dan menceritakannya juga kepada mama dan bapaknya korban ini. Dia menangis-menangis. Memang saat itu memang kondisi mentalnya hancur sekali.
Itu sampai pukul bapaknya. Jadi dari situ penguatan dari keluarga dan juga keluarga daripada pihak laki-laki juga, bapaknya korban itu mereka mendatangi si kakak Nova di lembaga Ibu Nova untuk bagaimana mencari pendampingan hukum. Makanya dibawa datang ke kami itu pada bulan November sudah datang ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan segera berkonsultasi. Nah, ketika itu menceritakan tentang kejadian secara singkat, kami langsung coba untuk lakukan kajian dan langsung membuat kuasa untuk memberikan kepada korban untuk menandatangani. Dan situ kami langsung bergerak, tidak lama lagi langsung pergi ke mendatangi Polda Papua Barat Daya dan langsung melakukan laporan polisi, melaporkan tindak pidana tersebut di sana. Itu pun juga duduk sampai pagi, masuk pagi laporan. Oke. Kakak Nova, apa yang menjadi concern dari Kakak Nova nih? Apa yang terjadi dengan korban ini? Iya, yang dari kami sebagai aktivis perempuan, kami melihat bahwa ada beberapa poin penting tentang hak asasi manusia yang sudah diakui oleh negara Republik Indonesia, yang juga turut melindungi hak-hak perempuan dengan kekerasan seksual. Nah, di situ ada poin bagaimana negara melindungi perempuan yang menghadapi kekerasan seksual. Perempuan juga punya hak mendapat kehidupan yang layak. Perempuan korban itu sendiri juga punya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari sisi kesehatan fisik dan mental. Nah, tetapi dari kasus ini kami melihat bahwa korban tidak mendapatkan hal itu. Bukan hanya korban terkait pelaku Sekda Raja Ampat, tetapi hampir sebagian besar kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan Papua itu tidak mendapatkan penanganan dengan baik. Nah, kembali lagi kami melihat bahwa orang kecil itu tidak punya teman, karena hanya hukum atau aturan itu hanya ditegakkan hanya untuk orang-orang yang punya uang dan yang bisa membeli keadilan, sedangkan orang kecil tidak ada. Nah, salah satu contoh kasus yang kami lihat pada kasus adik kami Novi. Nah, kami mendapatkan laporan itu sejak korban menghubungi kami di tanggal 4 November, lalu kemudian kami mendampingi sampai pada bersama-sama dengan teman kuasa hukum itu sampai pada proses RJ itu terjadi. Nah, di situ kami melihat bahwa seorang pelaku yang adalah pejabat publik ini secara terang-terangan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan lobby-lobby yang sebenarnya tidak wajar, tidak etik kepada pihak kepolisian atau oknum kepolisian ini. Nah, karena beberapa percakapan yang dilakukan oleh istri pelaku bahwa sementara dia tidak secara langsung berkomunikasi baik sejak persoalan ini berkomunikasi langsung kepada suaminya karena ada persoalan internal mereka. Tetapi kemudian pelaku ini menghubungi oknum Junov ini, Kombes Pol Direskrimum Polda, untuk menjadi perantara antara si pelaku dengan istrinya untuk menghubungi korban, dan itu disampaikan secara langsung kepada kami. Nah, di sini kami melihat bahwa pihak oknum kepolisian ini dia tidak berdiri di tengah sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan keadilan kepada korban, tetapi justru dia mediasi dan memberikan banyak uang kepada pelaku untuk bisa memainkan peran untuk bagaimana proses RJ ini terjadi. Nah, yang kami sayangkan di sini bahwa dengan peristiwa ini bukan hanya kami, lembaga dan lembaga bantuan hukum di Papua Barat Daya saja, tetapi sudah melibatkan beberapa instansi negara yang di sini yang adalah Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Komnas Perempuan, JKLPK Indonesia,
yang mereka fokus kepada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di tanah Papua. Ya, yang kami sesalkan pada saat proses RJ ini terjadi di Raja Ampat, kami tidak tahu, kami tidak dilibatkan, dan lembaga-lembaga yang sudah secara langsung bahkan turun, tim dari LPSK itu sudah turun secara langsung dan melihat kondisi korban. Nah, LPSK Jakarta ya? Iya, sekitar 6 atau 7 orang. Mereka datangi rumah kami, yayasan, kemudian mereka melakukan tugasnya di sana. Nah, yang kami ingin pertanyakan juga kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban, bentuk-bentuk perlindungan LPSK terhadap korban itu seperti apa? Sehingga pelaku ini dengan mudah bisa mainkan perannya dan bisa mendatangi korban dengan gampang, lalu kemudian terjadi proses perdamaian itu. Dan poin-poin dari proses perdamaian itu kami tidak tahu. Karena itu dilakukan sepihak antara keluarga korban dan pelaku. Dan dimediasi juga oleh oknum Kombes ini, Pak Junov ini. Nah, mungkin alasan-alasannya itu sudah disampaikan oleh teman-teman di LBH. Hanya di seputaran yang tadi, kami belum punya DIPA masih. Yang kami heran, instansi sebesar ini untuk membiayai kasus-kasus yang seperti ini, kenapa biaya uang itu menjadi persoalan? Mereka lebih berpikir uang daripada sisi kemanusiaan, keadilan yang harus diberikan kepada korban. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi kami melihat bahwa oknum-oknum ini, oknum-oknum penyidik ini hanya memberikan ruang kepada pelaku, sedangkan mereka tidak mengutamakan kepentingan korban. Karena ruang yang diberikan itu, korban jadinya tidak bisa mendapatkan hak pendampingan psikolog. Nah, dari LPSK sudah menghubungi kami bahwa segera untuk korban harus mendapatkan perlindungan pemeriksaan psikolog untuk mental pemulihannya. Tetapi itu tidak dilakukan karena ruang-ruang yang diberikan oleh oknum penyidik di Polda Papua Barat Daya ini, sehingga pelaku merasa leluasa dan seorang Kombes Pol Direskrimum juga ikut bekerja sama, dan itu bukan kita mengarang, tapi itu secara langsung dilakukan disampaikan oleh istri dari pelaku bahwa saya dihubungi oleh DIR, untuk menyampaikan harus mengunjungi keluarga korban untuk menyampaikan bahwa peristiwa persoalan ini harus diselesaikan secara damai dengan catatan secara lisan yang disampaikan kepada kami bahwa pelaku akan membiayai, akan melihat semua kebutuhan korban, kuliah dan lain-lain. Jika membutuhkan sesuatu bisa dihubungi. Dan menurut kami kan itu bukan proses keadilan kepada korban. Karena mereka mencoba untuk menghalangi ruang untuk bagaimana dia ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang kami lihat. Oke, Kakak Benyamin, syarat-syarat RJ ini kan ada. Apa yang nggak dipenuhi? Kalau menurut ketentuan di dalam Perkap sendiri menyangkut dengan restoratif justice, kan ada di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Terpenuhinya syarat material dan syarat formilnya. Memang kita lihat bahwa kalau RJ memang tidak bisa satu pihak saja yang didudukan. Bukan hanya didudukan secara fisik, tetapi koordinasi baik pihak pelapor maupun terlapor, dan juga yang ada koneksinya juga dengan kami sebagai kuasa hukum dahulu mendampingi. Ini harus juga dilakukan. Apabila kalau tidak dilakukan, maka itu mempengaruhi RJ tadi. Bisa dan tidak itu, yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi faktor penghambat atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tadi. Dan saya mau sampaikan juga bahwa dalam proses dengan tindak pidana kekerasan seksual ini itu kelihatan, Bang, fakta di lapangan itu kelihatan jelas-jelas kalau ada upaya-upaya yang merintangi proses penyidikan ini, yang kami duga juga dilakukan oleh ada keterlibatan daripada oknum penyidik, yaitu Direktur Reserse Kriminal Umum. Karena alasannya begini, Bang, kalau memang dia tidak terlibat, seharusnya SP2HP-nya itu kan harus dikasih berkala.
sehingga kami ini juga bisa memonitoring atau bisa mengawasi sejauh mana proses perkembangan perkara ini. Itu hanya 1 kali saja di dalam tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan pejabat Sekda Raja Ampat. Nah, dibandingkan dengan kasus-kasus yang kami tangani, di mana dugaan pelecehan seksual ini duduk orang-orang yang tidak punya sebagai pelaku, itu dihitung 1 kali 24 jam, itu langsung ditabrak ke rumahnya, ditendang, dipukul, dan langsung hari itu juga langsung ditetapkan tersangka dan ditahan dan dibawa ke meja hijau sidang. Kami upaya-upaya untuk RJ pun juga diingatkan oleh penyidik di setiap tingkatan baik Polda maupun Polres bahwa ada beberapa jenis-jenis perkara yang bisa di RJ. Seperti terorisme itu tidak bisa, terus kemudian narkoba, terus habis itu salah satunya tindak pidana kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, itu kami lihat bahwa kepada kasus ini, loh, kenapa di dalam TPKS ini kan kita harus bagaimana mengacu kepada undang-undang TPKS ini. Kok yang lebih dispesialkan, kok pelaku yang lebih diberikan perlakuan lebih gini, terbalik begitu. Bukan korbannya tetapi pelakunya yang diistimewakan begitu. Sejauh mana konspirasi antara Sekda dengan pejabat di Polda Papua Barat Daya ini terjadi? Antara Sekda dengan Dir Kriminal Umum. Iya. Junov ini. Iya. Kalau itu kami temukan pada tanggal bulan kemarin, bulan Januari awal. Ada terjadi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nova, bahwa ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Pak terlapor sama Pak Sekda, Pak Junov. Melalui istrinya menyampaikan itu dan kami mendapatkan rekamannya. Apa itu isinya? Isinya itu tuh menyampaikan bahwa Pak Sekda ini mungkin ada disampaikan dari Pak Kombes, Pak Dir, coba sampaikan kepada istrimu untuk melakukan pendekatan ke keluarga korban. Nah, di situ terlepas dari penyampaian itu, Pak Sekda juga mengancam istrinya. Karena istrinya juga ini kan bersamaan. Jadi berselang berapa waktu kan ada buat laporan polisi juga untuk Pak Sekda. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi di situ dia mengancam bahwa apabila kalau kau tidak melakukan segala upaya untuk meminta korban mencabut laporan polisi, maka yang pasti saya akan penjarakan kau dan akan proses hukum kamu. Ada rekamannya? Ada di sini. Bisa didengarkan? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh sekali. Silakan, bisa diputar. Halo? Ya, Ibu. Ya, dengar. Ya, Bu, tadi di WA tapi jaringan menjadi telepon biasa. Iya, jadi dia bilang begitu. Jadi dia bilang katanya hari itu kalian pergi ke Mbak Ade itu, ibu yang suruh telepon LBH itu, Tante Nova itu, Ibu Nova itu katanya ibu yang telepon. Padahal kan tidak. Tidak, saya telepon sendiri kok. Ada buktinya. Iya toh? Nah, terus habis begitu katanya ibu yang pinjam uang di Ibu Dian kasih Om Andre, itu juga nanti dia mau bawa Ibu Dian ke pengadilan. Pokoknya semua dia mau bawa. Terus katanya ini apa namanya yang Om Ale suruh Om Ale panggil Om Andre itu, Om Andre nggak mau datang ke rumah 100, itu katanya ibu juga yang larang, jangan sampai ketemu laki-laki itu, padahal kan tidak. Tidak. Iya tidak, jadi semua itu dibalikan ke ibu, nak, semua dibalikan ke ibu. Pokoknya nanti ibu yang masuk penjara gitu. Apa hubungannya? Tidak tahu dia. Jadi Om Andre, kalian pergi ke sana sampai ketemu Ibu Nova, itu katanya ibu. Terus memang betul, ibu yang pinjam uang di Ibu Dian untuk kasih kalian itu apa namanya, untuk mama naik perahu, kapal itu kan memang ibu betul. Karena itu kan ibu bertanggung jawab. Iya. Kalaupun ibu kirim Novi pulang kan, ibu juga yang kasih ongkos kapal. Kan ibu tanggung jawab. Sekarang Om Andre tidak mau datang ke rumah 100, katanya ibu juga yang larang. Padahal kan Om Andre terkasih ibu. Tuhan. Baru dia bilang katanya,
ibu harus selesaikan, ibu harus suruh keluarga perempuan itu, baru mau sebut keluarga Novi. Dia bilang begini, harus kasih tahu keluarga perempuan itu suruh cabut berkas. Dia bilang itu ibumu tanggung jawab, kalau tidak ibumu yang masuk penjara. Begitu. Dia bilang keluarga perempuan habis itu. Perempuan yang dia sebut itu satu umur dan dia jadi tua bangka, mau mati, binatang, tanah. Sekarang dia ada di Ternate, Me. Dia ada ilmu apa? Dia pergi sudah. Pergi sampai dia mau ini juga, nanti lihat. Dia punya apa-apa semua tuh nanti lihat. Aduh, jangan kak. Tunggu itu masih pikir, jadi aduh Tuhan. Ame, aku tahu dia Terlalu ancam baik, saya, terlalu Me. baik, paling baik. Dia ancam lewat dia anak perempuan kami. Pokoknya ibumu tuh yang masuk penjara. Ibumu tuh tidak akan lolos dari penjara. Begitu. Saya cuma bilang, hukum dunia ini kok bisa bayar, tapi jangan kau lupa Betul. Tuhan itu kok tidak bisa bayar, dan kalau Tuhan balas itu kok punya 7 turunan, semua itu nanti hancur. Pesan saya bilang ini, ibu saya terlalu sakit hati dengan ini. Karena saya ada dengar informasi katanya dia ini, ada siap 3M untuk bayar penyidik orang, bayar Ibu Sandy orang. Tidak, Me, dia tidak ada uang itu. Baru dia bilang, Apa intinya dari percakapan itu? Ya, kalau yang menjadi inti daripada percakapan ini kan juga komunikasi yang tidak hanya dari pribadi Ibu Sekda sendiri, bukan inisiatif dari Ibu sendiri, tetapi ada dorongan ancaman dari Pak Sekda untuk bagaimana mau tidak mau dengan narasi yang berisi ancaman. Harus kau minta untuk keluarga korban mencabut laporan polisi, kalau tidak saya penjarakan kau. Ya, kalau kita orang lihat di dalam hukum itu, hukum pidana khususnya ini kan tidak boleh seperti ancaman, intimidasi seperti begini. Terus memaksa, ini kan memaksa korban, yaitu dengan kasus kekerasan seksual. Apalagi kasus kekerasan seksual ini tidak boleh korban dipaksa atau diancam untuk mencabut laporan polisinya. Ini sangat keterlaluan. Karena perlapornya ini kan pejabat publik. Loh, seteganya dia bisa mendesak istrinya dengan seluruh ancaman untuk bagaimana merayu korban untuk mencabut laporan polisi. Ini konyol kalau menurut kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kasinda Papua, ini konyol. Dan hari ini dengan kasus ini baru kami temukan ini ada terlapor atau pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual yang kurang ajar seperti begini. Dan ini tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepada korban. Justru mencederai dan memperpanjang viktimisasi atau memperpanjang trauma daripada korban sendiri. Dan ini tidak boleh dibiarkan, harus dibasmi, karena ini salah, cara yang salah menurut kami. Tidak boleh. Dan kakak perempuan, kakak Nova, apa nama kakak tadi disebut juga dalam itu perbincangan? Apa yang begitu mempengaruhi kakak supaya sangat perhatian pada kasus ini? Saya sendiri perwakilan dari aktivis perempuan sebenarnya. Ada teman-teman juga yang dari masyarakat adat seperti yang Abang sampaikan tadi. Tapi karena kita sering vokal, sering berteriak terkait dengan hak-hak perempuan, sehingga mereka merasa bahwa saya bisa menjadi jembatan untuk bisa bagaimana mereka bisa mendapatkan pendampingan hukum. Jadi saya juga dihubungi waktu itu setelah kasus ini, setelah beberapa teman dihubungi, mereka sampaikan bahwa kalau bisa ke Kakak Nova, karena mereka biasa mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi adik korban menghubungi kami. Jadi kakak mungkin ada apa yang mau saya sampaikan di sini. Kami hari ini sebagai perempuan Papua itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh oknum penyidik Polda. Karena kami melihat bahwa ruang yang diberikan kepada pelaku hari ini itu akan menjadi jembatan emas untuk oknum-oknum pelaku yang tidak beretika. Kemudian nanti akan mungkin bukan besok atau lusa, tetapi dengan proses yang mereka lihat dengan gampang bahwa ketika mereka punya uang, mereka bisa membayar keadilan, itu akan jadi contoh untuk para pelaku kekerasan seksual yang lain, dan pasti akan terjadi lagi
Dan mungkin bukan orang lain, tetapi si oknum ini ketika dia membayar untuk mendapatkan keadilan, suatu ketika dia akan mengulanginya lagi di masa dan waktu yang berbeda. Karena dia berpikir bahwa ya dia punya uang, dia punya kekuasaan. Suatu ketika dia melakukan itu dan kemudian dia akan melakukan itu lagi. Jadi akan terjadi berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Otonomi Khusus itu juga melindungi kami perempuan Papua. Ya. Ketika dia, mohon maaf, sebagai non Papua yang melakukan itu kepada kami hak kami perlindungan itu dilindungi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus, sehingga dia wajib untuk melindungi kami perempuan Papua. Nah, ini tidak diperhatikan oleh penyidik. Mungkin sedikit membaca Undang-Undang Otonomi Khusus untuk melihat bagaimana bentuk perlindungan otonomi khusus terhadap hak-hak perempuan Papua yang dilecehkan. Nah, lalu kemudian kami berharap negara atau Pak Presiden, Pak Kapolri, dari Komnas HAM dan lain-lain melihat peristiwa ini, jangan menganggap remeh. Nah, hutan kami kalian babat, hasil laut kalian babat, tanah hasil tambang kalian babat. Perempuan janganlah. Kami tidak mau. Lindungi kami lah setidaknya. Masa hak kami kamu curi? Kamu rampas. Masa kamu mau rampas kehidupan kami perempuan Papua? Tolong lindungi kami. Kalau keadilan seperti begini bisa dibayar, kami orang kecil tidak bisa. Kami tidak punya uang. Padahal kami ini rakyat yang kaya. Di atas kekayaan kami, kamu lecehkan kehidupan kami, kemanusiaan kami. Jadi kami tidak mau. Kami mohon ada keadilan. Oknum-oknum penyidik seperti ini tidak pantas ada di Polda Papua Barat Daya. Karena mereka akan mengulangi cara mereka yang jahat ini. Siapa punya uang dia bisa beli keadilan. Yang tidak punya uang tidak bisa apa-apa. Bukan kami perempuan tidak bisa bersuara. Kami bisa bersuara. Tapi kami yakin ketika kami bersuara, suara kami tidak didengar karena kami tidak punya uang. Seperti itu yang kami rasakan. Kami perempuan Papua mohon keadilan. Ada beberapa kasus, bukan hanya yang dilakukan oleh Sekda Raja Ampat, tapi asisten 1 juga. Dan kami lihat di sini ada perbandingan. Asisten 1, pada saat dia melakukan itu, dia bisa dinonjolkan. Kenapa Sekda tidak? Ini ada apa di situ? Ya, kami mohon keadilan itu ditegakkan. Jangan tebang pilih. Kok oknum asisten 1 adalah orang asli Papua. Sekda itu non Papua. Kenapa Papua harus ditebang dan non Papua ini dibiarkan? Di mana perlindungan Undang-Undang Otonomi Khusus terhadap kami perempuan Papua? Tidak ada keadilan di bagian itu, Pak. Dan kami merasa percuma Komnas HAM mendeklarasikan perlindungan terhadap perempuan. Komisi PBB menyuarakan itu perempuan harus dilindungi. 10 hak perempuan, 8 hak perempuan Papua. Realisasinya tidak ada karena oknum pelaku adalah penegak hukum sendiri. Jadi kemudian kami juga menyampaikan kepada komisi untuk Polri nih? Percepatan. Komisi Reformasi. Di situ juga ada hak untuk perempuan di situ. Katanya Presiden sampaikan bahwa supaya rakyat itu merasa adil, prosesnya tuh harus cepat dan adil. Kami di Papua mana? Apakah itu cuma hanya slogan atau kampanye-kampanye kosong saja? Kami tidak merasakan itu, Pak Presiden. Dan orang-orang seperti begini harus dipecat atau dipindahkan dari situ karena mereka tidak layak. Mereka ini yang nanti akan merusak nama Polri. Karena masih ada praktek-praktek uang di situ. Jadi sampai kapanpun rakyat ini tidak punya teman karena rakyat tidak punya uang. Itu yang kami perempuan Papua rasakan. Terima kasih. Itu mungkin dari saya. Kakak Benyamin, berarti ini perdamaian palsu yang dipaksakan? Kalau saya, RJ kemarin itu cacat demi hukum. Dan itu diada-adakan. Kenapa saya bicara seperti begitu? Karena tidak memenuhi syarat ketentuan undang-undang. Saya tadi sebutkan bahwa Perpol juga terkait dengan RJ pun juga tidak terpenuhi, tidak memenuhi syarat itu. Kemudian pencabutannya juga ini sepihak, saya lihat. Saya sangat sepihak. Nah, di kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan Sekda Kabupaten Raja Ampat ini baru kami kaget, tim YLBH kaget. Selama menangani kasus-kasus yang kekerasan seksual. Karena belum pernah sebelumnya ya? Ya, ini sangat memprihatinkan sekali.
Makanya mudah-mudahan Bapak Kapolri itu bisa melihat juga dan mengevaluasi kinerja daripada penyidik Polda Papua Barat Daya terhadap ini si Direktorat Reserse Kriminal Umum ini. Masa di laporan dari tanggal 5 November kos sampai jalan 3 bulan SP2HP-nya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan diberikan 1 kali saja dalam 3 bulan itu. Ada upaya perdamaian paksa nih? Ada. Itu ada dan itu realita yang terjadi, Bang. Nah, ini yang kami sesalkan sekali. Kok LPSK yang kami sudah surati, terus habis itu ILBH yang dahulu sebagai kuasa daripada lapor, tidak dilibatkan semua. Seharusnya kuasa waktu kami dampingi si pelapor korban, kan kami sudah serahkan salinan kuasanya ke Polda. Ya seharusnya melalui penyidik Ibtu Sendi Wanggai itu mungkin menelpon, Pak, berdasarkan surat kuasa ini kami ada diinformasikan oleh kedua pihak, baik pelapor maupun terlapor. Nah, segera mungkin bisa mendatangi sehingga bisa mendampingi. Itu tidak dilakukan sama sekali. Bagaimana upaya damai itu terjadi? Perdamaian paksa ini terjadi? Modusnya bagaimana sampai terjadi? Nah, ini sekitaran tanggal di bulan Januari kemarin itu sekitar tanggal 20-an lah. Itu si Ibu Sekda ini disuruh untuk mendatangi rumahnya korban di Waisai, belakang PLN Kabupaten Raja Ampat. Kemudian diajak untuk bagaimana berdiskusi untuk mencabut sudah seperti tadi disampaikan iming-iming yang disampaikan dari Pak Sekda melalui ibunya bahwa nanti seluruh hak-hak itu nanti dipenuhi dan dia akan mengakui dan akan klarifikasi di media sosial bahwa saya betul-betul melakukan perbuatan itu. Tapi sampai sekarang kan tidak. Artinya janji dari Sekda ini ya akan mengklarifikasi di media sosial. Ya. Dengan poin dia akan mengakui. Ya. Lah, tapi anehnya begini, waktu proses penyelidikan, penyidik memanggil beliau dan meminta klarifikasi dan meminta keterangan, sampai detik sekarang tidak pernah dia mengakui perbuatannya, dia menyangkali. Tetapi apa yang membuat sampai dia bisa menjanjikan kepada klien kami tanpa sepengetahuan kami di kediaman rumah korban bahwa dia akan mengakui perbuatannya di media sosial gitu. Dan seluruh hak yang menjadi kerugian Novi akan saya penuhi. Semua baik sekolah, kebutuhan lain-lain saya akan penuhi. Tapi sampai sekarang fakta, usai RJ cacat kemarin, tidak ada realisasi itu sampai sekarang ini. Karena syarat dari RJ itu kan sendiri kan harus mengakui perbuatannya kan? Iya. Misalnya kalau terkait dengan permintaan maaf, dengan nama baik ini, belajar dari kasus Egy Sujana kita, mestinya ada permintaan maaf, langsung permintaan ampun kan? Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada. Cuma disuruh pegang tangan, disuruh pegang salinan surat perdamaian itu tanpa kami juga baca dan disuruh foto berdiri saja untuk foto saja. Tanpa ada minta maaf ya, anak Novi, Bapak kemarin itu lalai dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Foto, entah mungkin jadi laporan-laporan aktif saja itu. Kemudian langsung pulang masing-masing. Foto yang beredar di media itu ya? Ini. Ada fotonya? Ada. Ini. Coba lihatkan ke kamera. Lihatkan ke kamera. Nah ini. Oh, yang di dalam ruangannya di Krimum Polda. Yang di bawah ya? Iya. Cuma foto ini aja? Iya, ini aja. Pelaku ada di sebelah kanan saya ya? Iya, pelaku ada ini. Oke. Dan korban di ujung. Artinya tidak ada sama sekali pernyataan, kesepakatan, apa yang lain, tidak ada? Gini perlu saya jelaskan, Bang. Oke, silakan. Artinya begini, kalau di dalam restoratif justice, ketika ada penyelesaian secara kekeluargaan, memang ada kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku. Nah, itu dibuat dulu secara keluarga. Nanti dibawa menjadi salah satu batu loncatan untuk bagaimana antarkan ke penyidik. Ini Pak, kami berhasil untuk berdamai secara kekeluargaan. Di situ untuk format dan konsep daripada surat itu secara normatif itu Polda lah yang membuat, polisi lah yang membuat konsep itu. Yang dibuat Polda, penyidik Polda itu pun juga saya ingatkan. Hei, Bu penyidik, Bu Sendi Wanggai, jangan dulu langsung ditanda tangan, itu salah prosesnya.
prosedur yang benar, bagikan kepada pihak pelaku atau kuasa hukumnya, bagikan pada pihak korban dan kuasa hukumnya untuk membaca. Sehingga semua pihak di dalam sini mendengarkan. Tidak bisa secara langsung begitu. Bang, bayangkan Bang, hanya itu saja yang berhasil kami minta untuk bacakan, tetapi kesepakatan yang dari keluarga pun juga kami tidak diberikan untuk membaca itu. Ditahan oleh penyidik itu. Jadi kami hanya tahu yang formalnya saja yang penyidik buat konsep surat itu, pencabutan, permohonan pencabutan itu. Tetapi yang substansinya tidak. Poin-poinnya kami tidak diberikan untuk baca. Antara lain untuk menyelesaikan kuliahnya. Tidak ada sama sekali Bang. Tidak ada ya, Ya, menanggung kerugian dan segala macam. Ya, padahal saya korek untuk meminta dibacakan itu, saya kira instingnya penyidik itu sebagai penegak hukum sudah harus jalan. Bahwa iya mekanisme RJ-nya yang benar itu seperti begini. Tidak bisa satu surat saja yang saya berikan untuk dibacakan. Tetapi kuasa hukum atau penasihat hukum korban juga berhak untuk membaca semua surat-surat yang menyangkut dengan kasus ini. Tetapi itu tidak dilakukan. Makanya kami sesalkan sekali. Artinya syarat formilnya tidak terpenuhi sama sekali ya? Ya tidak terpenuhi. Kalau saya tadi sampaikan bahwa itu cacat, Bang. Ya. Tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri, Pan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bang, di pasal 23 itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu tidak boleh perkara tindak pidana kekerasan seksual ini dicabut dan dianggap selesai di tingkat penyidikan. Itu salah kaprah. Saya heran Pak Kombes Junov Siregar ini yang menjadi kepala direktorat ini gagal untuk memilah sekelas dia, Pak. Gagal untuk memilah mana kasus yang lex spesialis, mana yang lex generalis itu. Dia tidak mampu menurut saya. Dan juga Ibu penyidik Ibtu Sendi Wangga itu tidak mampu untuk memilah kasus mana yang mekanismenya harus dipakai secara khusus, mana yang umum. Ini kacau, pakai mekanisme tindak pidana umum, digabung-gabungkan ke sini. Alasan pun demikian, pakai alasan tindak pidana umum. Padahal kan kita ketahui bahwa asas lex spesialis derogat legi generalis, ada asas lex spesialis derogat legi, ya itu. Ada khusus dan umum, di mana khusus mengesampingkan yang umum. Tetapi mereka tidak fakta di lapangan, yang umum yang mengesampingkan yang khusus. Dan terbalik, pelaku yang diuntungkan, bukan korban. Begitu. Ya, sebagai lembaga bantuan hukum, yang juga pernah menjadi kuasa hukum ya, apa langkah-langkah yang ditempuh sekarang? Kami menempuh kemarin untuk langkah-langkah hukum yang kami lakukan atas ketidakpuasan daripada proses hukum yang dilakukan terhadap kasus ini di Polda Papua Barat Daya itu, kami sudah kemarin menyurat kepada pihak Divpropam Mabes Polri dan juga Kompolnas dan juga Komnas HAM, juga Komnas Perempuan, dan juga Ombudsman Republik Indonesia. Nah, itu kami sudah lakukan, yang siap untuk mau dimasukkan surat ini tinggal Komisi 3 DPR RI. Nah, itu yang kami mau. Intinya apa? Bahwa kasus ini tetap dibuka? Harus dibuka, Bang. Demi hukum di negara Republik Indonesia, berdasarkan itu restoratif yang tadi saya bilang cacat itu buka kasus ini. Pak Kapolri harus dengar bahwa harus buka. Jangan memalukan citra Polri. Ini yang tidak boleh dibolehkan secara sepihak oleh ini Pak Kombes Junov Siregar ini sebagai Direktorat Umum. Apa motifnya? Jangan karena mungkin pas sekda atau terlapor ini mungkin jabatannya besar, uangnya banyak. Ini kok kacau. Yang lebih diprioritaskan adalah pelaku. Jadi saya minta untuk buka. Saya atas nama tim kuasa hukum yang dulunya sebagai tim kuasa hukum daripada si NI atau korban ini meminta kepada Kapolri, Komnas HAM maupun Divpropam Mabes Polri dan pihak-pihak yang lain untuk segera mendorong agar kasus ini dibuka kembali. Karena di dalam pasal 23 Undang-Undang TPKS itu sudah jelas sekali bahwa mau damai-damai prosesnya tetap lanjut. Jangan main-main sehingga ada efek jera kepada pejabat publik, sekelas pejabat publik yang nantinya ke depan kami kan tidak tahu. Barangkali mungkin dengan seperti begini, besok pejabat-pejabat lain bisa buat seperti begini. Kan ada itu. Baru muncul lagi kasus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat telah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap warga perempuan.
asli Papua di Raja Ampat. Oh, ada 3 kasus ya? Ya, hanya ini baru dikomunikasikan, belum memberikan kuasa ke kami, baru dikomunikasikan saja. Iya. Dan kami juga minta kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga Kemenpan agar sampaikan kepada Pak Bupati itu, terapkan Undang-Undang ASN dan Kode Etik ASN yang ada dalam PP nomor 90 berapa itu, 4 tahun 2021 kalau saya tidak salah, jangan asisten satu saja yang nonaktifkan atau dinonjobkan. Kok masa bisa laporan sekda kok 5 November, sedangkan Pak asisten satu itu 12 November, tetapi di dalam domain pemerintahan itu kepala daerahnya atau bupatinya masa menonaktifkan yang laporan polisi 12 November. Ini kan tidak adil, kapan? Tidak adil kalau menurut saya. Jadi tolong untuk Pak Mendagri evaluasilah kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat itu, untuk bupati tolong tegakkan yang benar dan yang salah tetap salah. Ya. Perempuan Papua butuh keadilan, jangan sampai jadi cermin yang tidak baik di negara Republik Indonesia. Oke, kakak perempuan, apa substansi perdamaian yang kakak inginkan? Yang pertama bahwa Sekda Raja Ampat adalah pejabat publik, di mana sudah tadi disampaikan oleh salah satu tim kuasa hukum bahwa RJ itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Silakan perdamaian dilakukan, tapi proses pidananya harus tetap dilakukan supaya meskipun secara lisan keluarga korban menyampaikan bahwa mereka puas dengan proses perdamaian ini, tetapi undang-undang sudah menjelaskan di situ bahwa proses hukum tetap berjalan untuk pelaku kekerasan seksual, apalagi dia pejabat, tidak berlaku bagi pejabat publik. Yang kedua, itu tadi, jangan sampai proses seperti ini menjadi jembatan emas untuk oknum-oknum pejabat lain lagi melakukan hal yang sama karena relasi kuasa. Seperti itu, Kak. Jadi bagi kami bahwa proses hukum harus berjalan. Saya dengar korban sebetulnya kakak mau bawa ke Jakarta. Kenapa? Gimana kondisi korban sekarang? Waktu itu bertepatan dengan pas hari raya Natal, orang tua korban mohon izin ke kami. Kan korban tinggal dengan kami. Mohon izin untuk Kakak Nova, mohon izin korban ikut untuk rayakan Natal bersama keluarga. Jadi secara mental juga kita berpikir bahwa wajar kita izinkan. 25 Desember ya? Iya, jadi waktu dia ikut Natal bersama keluarga di Waisai, itu sudah menjadi ruang yang terbuka untuk pelaku dan orang-orangnya ini manuver bermain peran sehingga mereka bisa jemput. Tetapi sebelum menjemput korban, mereka sudah hubungi, lakukan pendekatan terhadap orang tuanya terlebih dahulu. Begitu. Jadi pada saat dengan kami, tidak bisa ada ruang untuk pelaku bermanuver di situ. Karena kita tahu bahwa tugas kita, kewajiban kita adalah bagaimana korban mendapatkan keadilan. Tapi yang lebih utama dari korban adalah pemulihan mentalnya. Gitu. Tetapi itu ruang itu yang menjadi ruang yang terbuka untuk bagaimana pelaku bisa itu bermanuver sehingga terjadilah proses damai yang kami anggap itu cacat. Sampai sekarang nggak bisa lagi komunikasi dengan korban? Ya, saya sampai hari ini berkomunikasi berkaitan dengan informasi dari LPSK bahwa korban harus mendapatkan pemeriksaan psikolog untuk yang kedua kalinya, dan itu langsung dihubungi oleh LPSK. Informasi ini saya teruskan ke orang tua korban dan ke korban sendiri. Saya sampaikan kepada orang tua korban bahwa kami tidak peduli dengan proses damai, tetapi pemulihan mental dari perempuan itu penting. Jadi tolong untuk orang tua, ini alamatnya segera diantarkan ke sana. Sampai hari ini tidak dilakukan. Artinya kakak perempuan dalam hal ini mengabaikan juga prosesnya supaya korban terbantu ya? Iya. Itu tanggung jawab kami sebagai aktivis perempuan, tapi juga sebagai perempuan Papua. Ini sekarang kami lagi bilang bahwa perempuan harus
Perempuan Papua bantu perempuan, perempuan tolong perempuan, perempuan harus melindungi perempuan. Bentuk tindakan itu kami berkomunikasi dengan beberapa lembaga yang ada di Jakarta yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, bentuk itulah saya komunikasi dengan orang tuanya. Saya datang lagi ke tempatnya. Jadi saya sampaikan kepada orang tua, bapak dan mamanya bahwa saya tidak peduli dengan proses damainya. Tetapi secara aturan undang-undang bahwa korban membutuhkan pemulihan mental. Yang diutamakan dalam proses penyelesaian perkara adalah mental korban. Harus mendapatkan pemulihan. Saya teruskan juga pesan dari LPSK berkaitan dengan alamat, apa segala macam yang disarankan oleh LPSK untuk dia melakukan pemeriksaan psikolog. Tapi sampai hari ini tidak dilakukan. Kami juga dengar bahwa Pak korban juga sekarang tidak lagi melanjutkan kuliahnya. Benar. Korban, itulah kenapa tadi kita meskipun tidak setuju dengan proses itu, perdamaian tadi. Tetapi kita punya kewajiban moral untuk bagaimana korban ini setelah pemulihan mental dia juga bisa diterima di kampus. Bagaimana dia juga bisa berekspresi, bagaimana dia rasa bebas dan dia tidak terikat oleh peristiwa yang menimpa dirinya. Makanya proses pemulihan mental bagi dia tuh wajib dan penting, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga tadi sudah dikatakan oleh teman LBH bahwa ruang-ruang ini hanya diberikan kepada pelaku. Sedangkan keadilan bagi korban, ruang bagi korban untuk bagaimana bisa mendapat hak-haknya yang sudah dilindungi yang sudah diberikan oleh LPSK kepada dia untuk pemilih, itu tidak diberikan karena langsung diputus dengan proses RJ tadi. Jadi ya, seperti itu. Terakhir saya tanya sama kakak Aden, Pak. Sampaikan kepada korban bahwa kita, publik Indonesia sangat mendukung. Silakan bicara ke sini. Ya, khusus untuk adik saya, anak saya Novi, kau tidak sendiri. Kami perempuan Papua akan terus membantu dengan kekuatan kami, kemampuan kami untuk bekerja dan akan terus menyuarakan sehingga tidak ada korban yang lain lagi setelah korban ini, setelah dirimu adikku. Dan suatu ketika jika Novi merasa bahwa ada rasa terintimidasi atau Novi merasa bahwa ada hal yang aneh dalam proses pemulihan, hubungi kami. Ada nomor kakak Nova di situ, rumah juga adik Novi tahu. Hati kami terbuka, pintu ruang kami terbuka, dan kapan saja adik Novi mau datang kepada kami, kami akan siap menerima bahwa adik Novi tidak sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Sobat Madilog, kasus pelanggaran hak-hak dari warga negara seperti ini tentu akan sangat banyak ya. Tapi sedikit sekali yang bersuara. Kami di Madilog akan bersuara sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya untuk mendapatkan keadilan. Karena itulah yang menjadi inti dari negara hari ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya.